konservasi. Abrasi pantai dan krisis iklim global merupakan isu lingkungan yang terus menarik perhatian. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan, tetapi juga seluruh unsur masyarakat, agar kondisi bumi tak semakin memburuk. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, generasi muda di Sumatera Barat melakukan penanaman pohon bakau sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Orangu Friends Padang tersebut menanam ratusan pohon mangrove di kawasan pantai rawan abrasi di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Koordinator Orangu Friends, Novi Rofika, menyampaikan, pesertanya puluhan orang berkolaborasi dengan sejumlah komunitas lintas isu yang terdiri dari anak-anak muda. Ia menyebut dirangkulnya generasi muda dalam kegiatan seperti ini disebabkan sejumlah faktor. Untuk Anda, seperti pantai lain, di Pantai Mapak Indah, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat tempat penangkaran penyu. Di sana terdapat banyak kolam berisi puluhan anak penyu atau tukik, serta kolam berisi pasir untuk penetasan telur penyu. Lahan seluas 3.000 meter persegi disulap oleh Mahendra Irawan menjadi objek eduwisata berkonsep konservasi penyu. Konservasi yang dibangun pada 2016 ini didasari oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyu. Garis pantai yang merupakan tempat penyu bertelur seringkali dimanfaatkan oleh oknum nakal untuk berburu telur penyu yang dapat dijual maupun dikonsumsi. Berita Ekspresi Indonesia kali ini akan dimulai dengan kisah inspiratif para pemuda di Padang, Sumatera Barat. Mereka melakukan upaya peduli bumi dengan cara menanam pohon bakau atau mangrove sebagai langkah untuk mencegah abrasi pantai. Abrasi pantai dan krisis iklim global merupakan isu lingkungan yang terus menarik perhatian. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan, tetapi juga seluruh unsur masyarakat agar kondisi bumi tak semakin memburuk. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, generasi muda di Sumatera Barat melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Orangu Friends Padang tersebut menanam ratusan pohon mangrove di kawasan pantai rawan abrasi di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Koordinator Orangu Friends, Novi Rofika, menyampaikan pesertanya puluhan orang berkolaborasi dengan sejumlah komunitas lintas isu yang terdiri dari anak-anak muda. Ia menyebut dirangkulnya generasi muda dalam kegiatan seperti ini disebabkan sejumlah faktor, seperti untuk mengenalkan konservasi, kolaborasi, dan kampanye lingkungan kepada komunitas yang konsentrasinya di luar bidang tersebut. Ia beranggapan, jika mengedukasi generasi muda bahwa konservasi itu tanggung jawab bersama, tidak hanya orang-orang di bidang lingkungan. Selain itu, juga agar menumbuhkan semangat perjuangan penyelamatan bumi dan konservasi. Novi menyebut, aksi penanaman mangrove ini dinamakan Youth Movement for Conservation atau Gerakan Pemuda untuk Konservasi di Sumber. Gerakan ini dimaknai dengan siapa saja bisa berbuat dan terlibat untuk mewujudkan kepedulian terhadap alam demi kebaikan bumi. Novi menjelaskan, konservasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya segelintir orang atau hanya milik aktivis dan penggiat lingkungan saja. Dalam aksi penanaman mangrove tersebut, Orangu Friends Padang juga mempelopori sebuah aliansi yang bertujuan untuk menyelamatkan bumi. Ke depan, gerakan tersebut akan dirancang lebih masif lagi untuk aksi nyata. Demikian berita Ekspresi Indonesia kali ini. Saya Iflaul Amal. Sampai jumpa. Kisah penyelamatan penyu di Mataram, dulu dibantai, kini para pelaku direkrut jadi pelindung. Tak seperti pantai lain, di Pantai Mapak Indah, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat tempat penangkaran penyu. Di sana terdapat banyak kolam berisi puluhan anak penyu atau tukik, serta kolam berisi pasir untuk penetasan telur penyu. Lahan seluas 3.000 meter persegi disulap oleh Mahendra Irawan menjadi objek eduwisata berkonsep konservasi penyu. Konservasi yang dibangun pada tahun 2016 ini didasari oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyu. Garis pantai yang merupakan
tempat penyu bertelur seringkali dimanfaatkan oleh oknum nakal untuk berburu telur penyu yang dapat dijual maupun dikonsumsi. Hal Aksi nyata peduli bumi anak muda Minang tanam mangrove untuk konservasi. Pemirsa, abrasi pantai dan krisis iklim global merupakan isu lingkungan yang terus menarik perhatian. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan, tetapi juga seluruh unsur masyarakat agar kondisi bumi tak semakin memburuk. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, generasi muda di Sumatera Barat melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Orangufriends Padang tersebut menanam ratusan pohon mangrove di kawasan pantai rawan abrasi di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Koordinator Orangufriends Novi Rofika menyampaikan, pesertanya puluhan orang, berkolaborasi dengan sejumlah komunitas lintas isu yang terdiri dari anak-anak muda. Ia menyebut dirangkulnya generasi muda dalam kegiatan seperti ini disebabkan sejumlah faktor, seperti untuk mengenalkan konservasi, kolaborasi, dan kampanye lingkungan kepada komunitas yang konsentrasinya di luar bidang tersebut. Ia beranggapan bahwa mengedukasi generasi muda konservasi itu Menyelamatkan lingkungan di tengah pandemi, ini aksi para pelaku EcoSchool. Puluhan siswa SD dan SMP bersama sejumlah keluarga dan perwakilan dari sekolah mendapat penghargaan Awarding Surabaya EcoSchool tahun 2020 di ruang sidang Wali Kota Surabaya. Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada 40 siswa, guru, dan kepala sekolah terbaik pada pelaksanaan Awarding Surabaya School 2020. Melalui Climate Action on Pandemic, mereka menjadi pelopor Gerakan Sekolah Sadar Iklim dan Keluarga Sadar Iklim tahun 2020. Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buwana menuturkan, program Surabaya EcoSchool ini diharapkan dapat memberikan pendidikan lebih dini kepada anak-anak agar peduli terhadap lingkungan. Apalagi di masa pandemi, mereka diarahkan kepada keluarga yang peduli tentang ekosistem dan iklim. Wisnu yang kerap disapa WS ini menuturkan, Surabaya sudah berhasil menurunkan 2 derajat suhu pemanasan global. Abrasi pantai atau krisis iklim global merupakan isu lingkungan yang terus menarik perhatian. Kondisi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan, tetapi seluruh unsur masyarakat agar kondisi bumi tidak semakin memburuk. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, generasi muda Provinsi Sumatera Barat melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Orangufriends Padang tersebut menanam ratusan pohon mangrove di kawasan pantai rawan abrasi di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Koordinator Orangufriends Novi Rofika menyampaikan, pesertanya puluhan orang berkolaborasi dengan sejumlah komunitas lintas isu yang terdiri dari anak-anak muda. Ia menyebut dirangkulnya generasi muda dalam kegiatan seperti ini disebabkan sejumlah faktor, seperti untuk mengenalkan konservasi, kolaborasi, dan kampanye lingkungan kepada komunitas yang konsentrasinya di luar bidang tersebut. Ekspresi Indonesia TV.
bersama saya, Anindita. Dalam 5 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terhangat mengenai anak muda Minang menanam mangrove untuk konservasi, sebuah bentuk aksi nyata peduli bumi. Abrasi pantai dan krisis iklim global merupakan isu lingkungan yang terus menarik perhatian. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan, tetapi juga seluruh unsur masyarakat agar kondisi bumi tak semakin memburuk. Baiklah permisa, ini informasi selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, generasi muda di Sumatera Barat melakukan penanaman pohon bakau atau biasa disebut dengan mangrove. Penanaman ini sebagai sebuah bentuk kepedulian terhadap alam. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Orangufren Padang menanam ratusan pohon mangrove di kawasan pantai rawan abrasi yang terletak di Nagari, Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Koordinator Orangufren, Novi Rofika, menyampaikan, pesertanya puluhan orang. Kegiatan ini berkolaborasi dengan sejumlah komunitas lintas isu yang terdiri dari anak-anak muda. Novi Rofika menyampaikan, dirangkulnya generasi muda ini karena sejumlah faktor, seperti untuk mengenalkan konservasi, berkolaborasi, dan berkampanye lingkungan kepada komunitas yang konsentrasinya berada di luar bidang tersebut atau bidang konservasi. Ia beranggapan bahwa mengedukasi generasi muda apa itu sebenarnya konservasi menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya salah satu komunitas yang ada di Indonesia saja. Di Indonesia. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terhangat, teraktual, dan terpercaya serta layak diperbincangkan. Di antaranya yaitu aksi nyata peduli bumi, anak muda Minang tanam mangrove untuk konservasi. Abrasi pantai dan krisis iklim global merupakan isu lingkungan yang terus menarik perhatian. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan, tetapi juga seluruh unsur masyarakat agar kondisi bumi tak semakin memburuk. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, generasi muda di Sumatera Barat melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Orangufren Padang tersebut menanam ratusan pohon mangrove di kawasan pantai rawan abrasi di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Koordinator Orangufren, Novi Rofika, menyampaikan, pesertanya puluhan orang berkolaborasi dengan sejumlah komunitas lintas isu yang terdiri dari anak-anak muda. Ia menyebut dirangkulnya generasi muda dalam kegiatan seperti ini disebabkan sejumlah faktor, seperti untuk mengenalkan konservasi, kolaborasi, dan kampanye lingkungan kepada komunitas yang konsentrasinya di luar bidang tersebut. Ia beranggapan bahwa mengedukasi generasi muda bahwa konservasi itu tanggung jawab bersama, tidak hanya orang-orang di bidang lingkungan.
Kisah penyelamatan penyu di Mataram dulu di pantai, kini para pelaku direkrut jadi pelindung. Tak seperti pantai lain, di Pantai Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat tempat penangkaran penyu. Di sana, terdapat banyak kolam berisi puluhan anak penyu atau tukik, serta kolam berisi pasir untuk penetasan telur penyu. Lahan seluas 3.000 meter persegi disulap oleh Mahendra Irawan menjadi objek ekowisata berkonsep konservasi penyu. Konservasi yang dibangun pada tahun 2016 ini didasari oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyu. Garis pantai yang merupakan tempat penyu bertelur seringkali dimanfaatkan oknum nakal untuk berburu telur penyu yang dapat dijual maupun dikonsumsi. Kisah penyelamatan penyu di Mataram dulu dibantai, kini para pelaku direkrut jadi pelindung. Baiklah pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Tak seperti pantai lain, di Pantai Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat tempat penangkaran penyu. Di sana terdapat banyak kolam berisi puluhan anak penyu atau tukik, serta kolam berisi pasir untuk penetasan telur penyu. Lahan seluas 3.000 meter persegi disulap oleh Mahendra Irawan menjadi objek ekowisata berkonsep konservasi penyu. Konservasi yang dibangun pada tahun 2016 ini didasari oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyu. Garis pantai yang merupakan tempat penyu bertelur seringkali dimanfaatkan oknum nakal untuk berburu telur penyu yang dapat dijual maupun dikonsumsi. Kisah penyelamatan penyu di Mataram dulu di pantai, kini para pelaku direkrut jadi pelindung. Tak seperti pantai lain, di Pantai Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat tempat penangkaran penyu. Di sana terdapat banyak kolam berisi puluhan anak penyu, serta kolam berisi pasir untuk penetasan telur penyu. Lahan seluas 3.000 meter persegi disulap oleh Mahendra Irawan menjadi objek ekowisata berkonsep konservasi penyu. Konservasi yang dibangun pada tahun 2016 ini didasari oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyu. Garis pantai yang merupakan tempat penyu bertelur seringkali dimanfaatkan oknum nakal untuk berburu telur penyu yang dapat dijual maupun dikonsumsi. Hal ini membuat Mahendra atau yang akrab disapa Awan mulai memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melestarikan penyu. Selamat malam pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Berita Ekspresi Indonesia bersama saya, Angga Amalia. Tak seperti pantai lain, di Pantai Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat tempat penangkaran penyu. Di sana terdapat banyak kolam berisi puluhan anak penyu atau biasa disebut tukik, serta kolam berisi pasir untuk penetasan telur penyu. Lahan seluas 3.000 meter persegi disulap oleh Mahendra Irawan menjadi objek ekowisata berkonsep konservasi penyu. Konservasi yang dibangun pada tahun 2016 ini didasari oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyu. Garis pantai yang merupakan tempat penyu bertelur seringkali dimanfaatkan oknum nakal untuk berburu telur penyu yang dapat dijual maupun dikonsumsi. Hal ini membuat Mahendra atau yang akrab disapa Awan mulai memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melestarikan penyu. Ia mulai merekrut pengepul telur penyu untuk bergabung menjadi anggota KP2M atau disebut Kelompok Pelestari Penyu Mapak. Di tempat penangkaran, Awan dan teman-temannya membuat sarang semi alami untuk menetaskan telur-telur penyu. Suhu dan kelembapan pasir pun diatur, yaitu mulai dari 29 hingga 30 derajat Celcius. Masa inkubasi di sarang semi alami ini membutuhkan waktu sekitar 45 hingga 80 hari baru bisa menetas menjadi tukik. Setelah menetas, tukik akan dipindahkan ke dalam kolam lalu dilepaskan ke lautan bebas. Kabar terkini, kisah penyelamatan penyu di Mataram. Dulu dibantai, kini para pelaku direkrut jadi pelindung. Tak
seperti pantai lain, di Pantai Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terdapat tempat penangkaran penyu. Di sana terdapat banyak kolam berisi puluhan anak penyu atau tukik, serta kolam berisi pasir untuk penetasan telur penyu. Lahan seluas 3.000 meter persegi disulap oleh Mahendra Irawan menjadi objek wisata berkonsep konservasi penyu. Konservasi yang dibangun pada tahun 2016 ini didasari oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyu. Garis pantai yang merupakan tempat penyu bertelur seringkali dimanfaatkan oknum nakal untuk berburu telur penyu yang dapat dijual maupun dikonsumsi. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Lina dalam Berita Ekspresi Indonesia. Tak seperti pantai lain, di Pantai Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terdapat tempat penangkaran penyu. Di sana terdapat banyak kolam berisi puluhan anak penyu atau tukik, serta kolam berisi pasir untuk penetasan telur penyu. Lahan seluas 3.000 meter persegi disulap oleh Mahendra Irawan menjadi objek eduwisata berkonsep konservasi penyu. Konservasi yang dibangun pada tahun 2016 ini didasari oleh rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyu. Garis pantai yang merupakan tempat penyu bertelur seringkali dimanfaatkan oknum nakal untuk berburu telur penyu yang dapat dijual maupun dikonsumsi. Pemirsa, puluhan siswa SD dan SMP bersama sejumlah keluarga serta perwakilan dari sekolah menerima penghargaan Awarding Surabaya Eco School 2020 di ruang sidang Wali Kota Surabaya. Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada 40 orang siswa, guru, dan kepala sekolah terbaik pada pelaksanaan Awarding Surabaya Eco School 2020. Melalui Climate Action on Pandemic, mereka menjadi pelopor gerakan Sekolah Sadar Iklim dan Keluarga Sadar Iklim 2020. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana menuturkan, program Surabaya Eco School ini diharapkan dapat memberikan pendidikan lebih dini kepada anak-anak agar peduli terhadap lingkungan. Apalagi di masa pandemi, mereka diarahkan kepada keluarga yang peduli terhadap ekosistem dan iklim. Wisnu atau yang kerap disapa WS mengatakan, Surabaya sudah berhasil menurunkan 2 derajat suhu pemanasan global. Dan ini yang kita harapkan bisa berlanjut pada generasi ke depan, anak muda, anak didik yang melanjutkan kita. Melalui pendidikan kepedulian lingkungan, maka akan menumbuhkan kebiasaan yang lebih baik bagi anak-anak. Untuk itu, Pemkot akan terus memberikan dukungan terhadap aksi lingkungan tersebut. Problem yang ada di perkotaan sendiri salah satunya adalah tentang sampah dan banjir. Untuk mengatasi hal itu diperlukan upaya-upaya pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu seperti di sekolah, rumah tangga, dan perkampungan. WS juga mengungkapkan Pemkot Surabaya terus berupaya menekan volume sampah di tempat pembuangan akhir TPA Benowo seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Upaya Pemkot ini salah satunya dilakukan dengan cara mengolah sampah menjadi energi listrik. Presiden Tunas Hijau Muhammad Zamroni menambahkan, Gerakan Sekolah dan Keluarga Sadar Iklim 2020 diluncurkan pada 23 September 2020. Kemudian pada 25 September 2020 dilakukan workshop secara virtual. Beliau mengatakan, semua mulai aksi pada tanggal 1 Oktober 2020.
Aksi dilakukan selama 77 hari. Dalam setiap aksi, tambahnya setiap sekolah mengirimkan peserta sebanyak 10 keluarga. Peserta ini bisa berasal dari keluarga siswa, guru, atau karyawan sekolah. Selama program berlangsung, tercatat ada 4.200 keluarga dengan sekitar 28.100 aksi. Selain itu, Zamroni menyebut ada pula aksi merawat tanaman di rumah, mengumpulkan minyak jelantah dengan mengajak tetangga sekitar, memilih sampah organik dan non-organik, membuat pupuk kompos, dan lain sebagainya. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Vika Maulidina beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.